Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya Karena Engkaulah yang punya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baca yang keras nanti ya. Ya, diedit. Kita lihat di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur 27. Ketemu. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ketemu. Ya, 27. Ini papi dulu. Di situ judulnya Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekaranglah tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, sekarang Samu Matius 22 ayat 1 sampai 46. Ya, Matius 22 ayat 1 sampai 46, saya dulu akan baca. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal
kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang akan kau jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tentang pembayaran pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisik. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kamu tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa berkata bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak saudaranya, harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkanlah keturunannya bagi saudaranya itu." Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan
ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobain dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Action. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruhkan di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. kepada kami, Dan janganlah membawa kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat, Karena Engkaulah yang mempunyai karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sahabat Salum. Sahabat salam. Sahabat Salum. Sahabat salam.